Karena itu mari kita pikir, kasih itu apa? Kasih yang dimaksud itu kasih yang bagaimana? Kasih yang utama adalah kasih itu melibatkan hati. Betul? Yudas tadi mencium Yesus melibatkan hati enggak? Hati, tapi ini hatinya tidak cinta Yesus gitu ya. Hatinya mungkin cinta duit ya, mungkin ada ya sesuatu yang lain. Hati, love itu urusannya hati. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu huruf alef itu mengarah kepada Allah, huruf bet itu mengarah kepada keluarga, huruf H itu juga mengarah kepada Allah, double itu, dan juga H itu juga berarti orang yang begini ya. Itu kalau huruf H itu dalam Ibrani artinya orang yang begini ya, karena chemistry-nya Ibrani itu ya. Berarti Allah kasih di dalam keluarga, Allah itu juga mengarah kepada Tuhan, berdoa, ada nafasnya di sana ya. Dan kalau bahasa Mandarinnya itu yang tulisan karakter yang lalu itu ada tulisan itu seperti itu ya. Atasnya ini ada covernya, ada hati di sana, sin ya, ada sin di sana ya. Jadi hati di tengah-tengah itu. Cinta tengah-tengahnya itu hati, ya toh. Kalau yang baru pakai gini aja ya. Jadi kata sinnya ganti dua ini, kali radikal baru ya. Nah, ya, tapi kata sin. Jadi artinya apa? Hati itu ada di tengah-tengah cinta. Kalau cinta tanpa hati, ya nggak cinta tuh namanya. Betul ya? Nah, seringkali kasih itu bagaimana? Kasih di penampilan. Ya. Kasih di penampilan itu seperti Yudas mencium Yesus apa? Kasih pencitraan, bisa jadi toh. Kasih yang sandiwara, kasih yang munafik, bisa jadi, betul ya? Hati-hati, ini yang lagi pacaran ini. Diuji, ini kasihmu ini kasih beneran apa kasih munafik ya? Cuma maunya tok Pak, sungguh-sungguh cinta aku nih. Nah, ya, ini dievaluasi ya. Betulkah ya? Kalau kasih ya melibatkan semua hati. Bisakah seseorang itu memukul kekasihnya dengan tangannya terus dia mengatakan hatiku mengasihi, tanganku sendak? Apa bisa? Apa bisa seseorang mencintai kekasihnya, menendang kekasihnya sampai jatuh dan kemudian aku mencintai, hatiku mencintai, kakiku enggak gitu ya? Ya, apa bisa? It's enggak. Betul ya? Kasih itu melibatkan hati. Semua hatinya terlibat di sana. Saya dapat kiriman video dari ya biasa ya, karena saya lansia ya, otomatis urusannya lansia ya. Urusannya pembinaan lansia, urusannya ngomong soal lansia ya. Nah, ada bapak yang lagi menuju ke panti dan dia ngomong, ditanya mana Pak, kok pagi-pagi kok siang-siang ke sana gitu, mau makan siang dengan istri saya. Di mana? Di panti jompo. Tuh, oh istri di panti jompo. Oh iya, berarti bapak cinta betul ya sama istri bapak, sampai makan siang aja temenin di panti jompo. Ya saya memang cinta, tapi istri saya itu di sana kena Alzheimer, kena demensia, jadi bisa sehat badannya, bisa makan, bisa apa, tetapi dia tidak mengenali saya lagi. Loh, berarti bapak ke sana mengenali istri bapak, tapi istri bapak tidak mengenali bapak. Lah buat apa? Buat apa? Kan dia nggak mencintai, nggak ngerti. Nah, bapak itu ngomong, ya dia tidak mengerti saya, dia tidak ngerti cinta kepada saya, tapi saya mencintai dia. Dan tiap hari, tiap siang bapak ini menemani istrinya makan, dan istrinya nggak tahu apa-apa soal ya makan, pokok makan, pandangannya kosong karena demensia, karena Alzheimer. Dia nggak inget yang ada di depannya itu siapa, ya nggak tahu, orang-orang sekitarnya siapa aja, ya nggak tahu. Alzheimer. Nah, ini penyakit yang mengerikan bagi lansia. Hati-hati lansia. Ya, saya juga harus berhati-hati. Nah, wah ini kalau sudah nggak eling apa-apa nih bahaya. Sak bojo-bojo gak eling gitu.
Saya pernah ingat ada orang lansia yang teriak panggil satpam sambil pakai daster tipis. Kenapa? Ada orang tidur di sebelah saya, suaminya ya. Kenapa? Hati-hati yang begini. Tetapi bapak ini tadi gimana? Mengasihi dengan hati, dengan hatinya, sebagai orang yang lanjut usia, terus dengan hatinya. Nah, apakah mengasihi sudah dengan hati? Perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Jadi kalau mengasihi seperti aku mengasihi kamu, ya mengasihi dengan apa? Ya segenap hatimu. Apakah bisa segenap hati tapi jiwaku enggak? Segenap hati tapi akal budiku enggak? Apa bisa? Satu-satu paket itu, ya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ya semuanya ini lek mengasihi, ya seluruhnya ini mengasihi. Lek enggak, lek iya semua, ya. Bahkan dikatakan kasihilah sesamamu manusia, ya mengasihi dengan hati, dengan jiwa, dengan akal untuk sesama kita. Termasuk mengasihi diri sendiri, betul ya? Mengasihi diri sendiri ya dengan sepenuh hati, betul ya? Ono andeng-andeng bingung, itu. Ono jerawat bingung, itu mengasihi sepenuh hati itu ya. Dan mari gitu cari foundation. Nah, itu dengan akal budi itu ya. Wah, gitu cari ini. Ya, mengasihi diri sendiri sepenuhnya mengasihi diri sendiri. Kasih sesama dengan sepenuh-penuhnya, kasih diri sendiri sepenuh-penuhnya ya. Dan kalau minggu lalu kapan ya yang ngomong soal bunuh diri itu ya. Bunuh diri. Nah, hati-hati, orang yang bunuh diri itu kadang-kadang ada, kalau diselidiki di abnormal psychology ya, saya punya buku tebal. Itu ada miss sedikit di dalam otak belakang khususnya ya. Kok sampai ada yang kepengen bunuh diri? Mungkin ada faktor di mana ada orang tua atau nenek kakeknya yang dulu pernah mencoba bunuh diri. Bisa jadi ya. Ada sesuatu yang berbeda ya. Tetapi kalau enggak, yang mengasihi secara keseluruhan. Kasih itu semuanya, keseluruhan. Dan bukan ini. Apakah all in Yudas mengasihi, Yudas Iskariot ya, mengasihi Yesus? Padahal Yesus mengasihi Yudas Iskariot. Perjamuan kudus juga ikut Yudas Iskariot. Waktu dibasuh kakinya, Yudas Iskariot juga masuk. Betul ya? Apapun yang ikut, waktu dikirim menginjil dua, Yudas juga ikut, Yudas Iskariot juga ya. Kita harus sebut Yudas Iskariot karena Yudas yang lain itu banyak ya. Dan dalam bahasa Ibrani Yehuda itu di Yunaninya juga Yudas ya. Jadi Yudas itu banyak banget. Jadi kalau ini ya Yudas Iskariot, Yudas dari Keriot ya. Nah ini ya, mari kita pikirkan ini. Kasih itu ya semuanya ya. Dan bukan pencitraan. Kasih kepada Allah yang dalam bentuk pencitraan itu siapa? Orang Farisi, orang Yahudi. Katakan seperti itu di Matius, mengulang daripada Yesaya. Bangsa ini, orang Yahudi, orang Farisi, orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya. Dia sembahyang terus ya, di mana-mana sembahyang terus ya. Terus tapi dikatakan hatinya jauh daripada aku. Mengasihi harus dengan hati. Apa gunanya tampil tapi hatinya jauh? Apa gunanya ada di gereja tapi hatinya jauh daripada Tuhan? Apa artinya kita menyembah Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan? Kita menyembah karena untuk apa? Untuk pencitraan ya. Kadang-kadang angkat tangan. Kenapa kok angkat tangan? Angkat tangan kalau gini itu mengarah kepada sumpah ya. Aku bersumpah bahwa engkau adalah hebat, setia, suci dan lain-lain. Kadang-kadang orang angkat tangan karena apa? Ya karena kebiasaan keju ya. Enggak angkat tangan gak enak. Ngene ya, angkat tangan. Enggak ngerti artinya apa sing diangkat iki ya. Ngene apa kualik enggak iki ya sembuh ya sokok ya. Ya. Hati-hati. Apa yang kita lakukan untuk cinta bisa pencitraan, tapi mari kita saat ini mulai mengerti cinta itu, kasih itu dengan hati ya. Orang Farisi persembahannya hebat. Sampai kalau di Bait Allah itu ada 13 kotak persembahan. Nah, kita kan cuma 2 itu ya.
merah sama itu. Lek di Yahudi di sinagog itu ada 13 kotak, modelnya kayak shofar, dan itu dewe-dewe itu macam ada untuk ini, untuk ini, untuk ini. Silahkan cari di Google di urusan keyahudian. Bayangin persembahannya macam-macam dan jelas dan banyak dan bagus, tapi aneh. Ada orang jemaatnya sama orang Yahudi disembuhkan malah marah-marah. Ada orang mati bangkit, malah yang bangkit mau dibunuh. Lazarus. Loh, kok aneh? Tanda tanya ini. Kasih enggak sih? Mengasihi Allah enggak sih? Mengasihi sesama enggak? Padahal itu 2 ayat itu dihafalkan oleh orang Yahudi untuk disampaikan. Ya, kasih itu ya harus dari hati, ya tulus dari hati. Penampilannya cocok dengan isi hati. Yang tahu ya diri sendiri dan Tuhan. Orang lain ya cuma nebak. Tapi mari kita pikirkan, sudahkah kita mengasihi Allah dari hati? Sudahkah kita mengasihi sesama dari hati? Sudahkah? Tapi aspek yang kedua, yang lain tentang soal kasih adalah kasih itu adil. Kasih itu adil. Bukan berarti kasih itu cincai semuanya. Oh, kamu salah, ya wis gak apa-apa. Kamu curi duit ya? Ya wis gak apa-apa. Kamu aneh. Barusan ada pengurus sinodenya siapa itu yang kedapatan menggelapkan sekian M. Wah, ya, sekian M ya. Tuh Pak Anu ngomong, waduh ya. Yang di gereja lain juga ada yang menggelapkan sekian M. GKT belum ada ya? Nggak ada berita menggelapkan sekian M atau gelap-gelap sendiri ya. Ayo mari kita, loh kok bisa ya, kok bisa? Kasih itu adil, oh gak apa-apa digelap ya sudah, ya ini ya sudah, ya, diamankan saja. Apakah begitu? Allah itu adalah kasih, itu dalam 1 Yohanes. Allah adalah kasih, sen se ai, gitu ya. Allah itu adalah kasih. Tapi, nah itu di bawahnya, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi ia apa? Tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman. Kasih sih, tapi lek salah ya dihukum. Dihukum supaya apa? Supaya musnah? Enggak, supaya tobat. Kalau sudah tobat ya sudah balik. Oh, tapi seringkali orang enggak tobat-tobat, betul ya? Tobatnya kapan? Lewis jebol kabeh, gitu. Ada rekan yang selingkuh terus diajak bertobat, enggak tobat-tobat. Sampai kapan tobatnya? Setelah hartanya habis semuanya enggak habis, kemudian istri barunya mengusir, oh kamu enggak punya duit, balik maneh, balik dia ke istri lamanya, ya. Setelah semuanya baru tobat, wis kapok, wis ndak mau gitu-gitu lagi, ya telat, ya gak telat sih ya, tapi ini sudah hancur semua ya. Well, apakah seperti ini? Apakah nunggu seperti ini? Ini gambar ya, bukan berarti fotonya Yudas digantung ya, karena zaman itu belum ada foto ya. Nah, coba zaman itu sudah ada Android, itu kan enak ya. Yesus pun sudah tahu ya, menyembuhkan orang sakit bisa viral dan lain-lain gitu. Zaman sekarang enak, semuanya diviralin, sampai hal yang jelek-jelek jadi viral ya. Nah, orang gantung. Apakah gantung diri ini karena hukuman Tuhan? Saya yakin iya. Walaupun dia sendiri yang menggantung dirinya. Tapi inilah gantungan Tuhan. Kenapa? Dia tidak mengasihi dengan baik. Dia mengasihi cuma muka etok. Ya, dia mengasihi punya alternatif lain, punya motivasi lain, dan Yudas dihukum oleh Tuhan. Ya. Kasih itu bagaimana? Kasih itu adil. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 kita senang sabar, oh, iyalah, murah hati, iyalah, tidak cemburu, ya toh, tidak memegahkan diri, tidak sombong, iyalah. Tapi ingat di bawahnya ada tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Kemudian apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain harus dibuka supaya apa?
Supaya dia tobat. Kalau nggak dibuka, salah terus. Betul ya? Kalau tahun pertama korupsi nggak dibuka, ya sampai 5 tahun korupsinya baru ketemon, gitu ya. Kalau dari awal rasa cemburu, rasa dendam, rasa benci tidak dibuka, nanti 5 tahun lagi terbunuh ini orang, ya. Ini tidak menyimpan, buka supaya apa? Setelah tahu tobat toh. Kalau setelah tahu sih ndablek, ya itu urusan ya. Dan semua harus pikir ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Wah ini ya. Saya ingat ada kasus apa itu ya. Orang tua mempolisikan anaknya atau gimana itu lupa. Karena anaknya ini bersama menantunya itu mencuri sertifikat rumah dan kemudian dibalik namakan dan kemudian dijual. Dan ketahuan akhirnya ya jadi masalah. Kalau kita sebagai bapak yang mengasihi bagaimana? Ini anak kandung yang seperti itu dan menantu. Oh rumahku dijual no ya. Ya wis gak apa-apa lah. Ono rumah sitoke. Iya lek punya rumah sitoke. Rumahnya cuma satu itu. Kan bisa bambong. Ada bambong, tahu ya bahasa Jawa dia bambong. Kan bisa seperti itu. Terus kalau seperti itu, ya wis, aku mengasihi anakku. Gak apa-apa wis, cincai wis. Apakah begitu? Well, enggak kan? Ya tetap mengasihi, tetapi urusan ini gimana? Harus adil. Aku mengasihi, kamu nggak mengasihi sih. Kamu membuat orang tua jadi sengsara sih. Dengan adanya ini, padahal orang tua cuma dapat rumah ya satu-satunya itu misalnya. Nah, mari kita asik kasih itu memang kasih sampai ke dalam hati, tapi adil, ya. Bukan semuanya oke. Mengampuni benar, tapi bukan semuanya oke. Mengampuni harus mengarah kepada pertobatan. Kalau tidak bertobat, ya buat apa diampuni? Kan balik lagi dosanya, balik lagi salahnya. Tidak bertobat minta ampun pura-pura dengan tujuan apa? Ya seperti itu. Mencuri oke, korupsi oke. Apakah begitu? Enggak. Zaman sekarang yang terakhir ini bohong atau hoax itu dianggap oke. Kenapa? Ya, yang lain juga bohong kok. Ya, akhirnya enggak karuan. Mari kita pikirkan itu. Kasih itu melibatkan hati, tapi kasih itu juga apa? Adil. Kasih itu berpusat di hati dan hati itu semuanya. Kalau seseorang berbuat kepada orang lain, kepada Tuhan, itu pusatnya di hati. Tapi juga adil. Dikatakan di ayat-ayat ini, Tuhan itu adil. Tuhan itu adalah adil. Allah itu adalah adil.